Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan terkait dengan penelitian dalam geografi, yang mana PowerPoint yang saya sajikan ini bersumber dari penerbit Airlangga. Pada bab 3 penelitian geografi, kita akan coba membahas yang pertama, pengertian penelitian geografi, kedua, jenis-jenis penelitian geografi, ketiga, pengamatan fenomena geografi dan penelitian geografi, keempat, membuat laporan penelitian geografi. Baik, penelitian adalah kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi, penelitian dilakukan harus didahului dengan observasi, yang dimana observasi itu harus melihat bahwasannya dalam suatu fenomena terdapat sebuah permasalahan. Akan tetapi, dalam penelitian ini, geografi memiliki ciri khas yang khusus, di mana harus menggunakan pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan. Jenis-jenis penelitian dalam geografi. Jenis-jenis penelitian dalam geografi itu meliputi pertama tujuan, kedua bentuk dan metode pelaksanaan, dan yang ketiga adalah metodologi yang digunakan. Untuk tujuan, kita melihat yang pertama bahwa penelitian itu terbagi menjadi penelitian eksploratif, kedua penelitian deskriptif, dan yang ketiga penelitian eksplanatif. Untuk bentuk dan metode pelaksanaan dapat dilaksanakan melalui penelitian studi kasus, penelitian survei, dan penelitian eksperimen. Sedangkan metodologi yang digunakan adalah metodologi untuk penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam jenis penelitian geografi, menurut tujuannya, yang pertama adalah penelitian eksploratif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mendalami atau mengembangkan dasar pengetahuan mengenai suatu fenomena geosfer. Yang kedua, penelitian deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena geosfer dalam bentuk deskripsi seperti gambaran dan sistematika. Jadi, dua penelitian dari eksploratif dan deskriptif memiliki karakteristiknya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah penelitian eksplanatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab suatu fenomena geosfer berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara yang akan muncul sebelum dan sesudah dari kita melaksanakan sebuah penelitian. Kemudian jenis penelitiannya dalam geografi berdasarkan tujuan. Yang pertama, kita melihatnya melalui studi kasus, di mana studi kasus ini dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara, di mana kasus yang kita sedang teliti ini kasus yang tidak terjadi di tempat lain dan hanya terjadi di wilayah tersebut saja. Kemudian ada metode survei, di mana hal ini dilakukan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis atau dugaan sementara yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah eksperimen, di mana hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel satu dengan variabel lainnya. Berdasarkan metode yang digunakan dalam jenis-jenis penelitian geografi, yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Adalah penelitian ini merupakan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, itu sudah jelas. Kedua, ingin menguji kebenaran data yang sudah ada.
Dan yang ketiga, ingin mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat. Untuk penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, permasalahan yang akan diteliti belum jelas. Berbeda dengan kuanti, dia harus jelas. Kedua, ingin mengetahui permasalahan sesuai dengan fakta yang ada. Sedangkan di kuanti tidak, dia hanya menguji kebenaran data. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, kita ingin mengetahui hubungan sebab akibat masalah atau fenomena. Sedangkan yang kuantitatif hanya mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah pengamatan fenomena dan penelitian geografi. Dalam mengamati fenomena geografi, kita harus menentukan masalah penelitian, artinya masalah-masalah apa yang nantinya akan kita angkat ke dalam sebuah penelitian atau riset yang akan kita lakukan. Setelah itu, melakukan rumusan dari suatu penelitian atau yang kita kenal dengan istilah rumusan penelitian, di mana rumusan ini adalah sebuah pertanyaan yang nantinya akan kita jawab dari metodologi yang akan kita gunakan dari masalah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Setelah melakukan rumusan penelitian atau membuat suatu pertanyaan, kita lakukan yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Setelah itu, data terkumpul, baru kita lakukan pengolahan. Nah, pengolahan ini melalui metodologi penelitian yang akan kita gunakan. Selanjutnya, setelah data diolah dan mendapatkan hasil, kita melakukan analisis terkait dengan data yang sudah kita olah tadi. Selanjutnya adalah membuat laporan penelitian geografi dalam bentuk susunan-susunan yang terdiri dari bab-bab yang nantinya akan menjawab rumusan penelitian yang kita bahas sebelumnya. Dalam proses mengamati fenomena geografi, kita melihat fenomena-fenomena yang muncul dalam geografi, di mana fenomena-fenomena tersebut meliputi fenomena litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Litosfer itu bicara terkait dengan karakteristik bumi, atmosfer bicara terkait dengan lapisan udara yang menyelubungi bumi, hidrosfer terkait dengan lapisan air yang ada di bumi, biosfer terkait dengan lapisan makhluk hidup, flora dan fauna, dan antroposfer terkait dengan lapisan manusia. Pengamatan fenomena geografi merupakan proses awal menghasilkan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan fenomena geografi yang dilakukan menuntut adanya penjelasan. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena geografi yang terjadi tentang apa atau mengapa fenomena itu terjadi dan di mana fenomena itu terjadi. Menentukan masalah penelitian. Masalah adalah sebuah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dan kondisi yang terjadi, antara teori dan praktik, antara aturan dan pelaksanaan, serta antara rencana dan pelaksanaan. Di mana kita akan melakukan untuk menentukan perumusan atau masalah yang akan kita gunakan melalui beberapa cara. Di antaranya, yang pertama melalui hasil penelitian orang lain, yang kedua kita lakukan juga bisa melakukannya dengan studi kepustakaan, mengunjungi perpustakaan, ataupun mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan literasi untuk buku. Kemudian kita bisa lakukan pengamatan langsung ke lapangan. Kemudian kita juga bisa melihat bahwasannya ketersediaan data yang ingin kita lakukan rumusan masalahnya. Selanjutnya adalah menyusun rumusan. Dalam menyusun rumusan ini, masalah geografi menyangkut 3 persoalan pokok, yaitu pertama, apa masalahnya? Hal ini berkaitan dengan gejalanya. Kedua, di mana masalahnya? Berkaitan dengan lokasi dan ruang. Dan yang ketiga, mengapa masalahnya terjadi? Hal ini berkaitan dengan interrelasi, interdependensi, dan interaksi. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, data-data yang kita kumpulkan ini bisa bersumber dari apapun dan dengan cara apapun kita mendapatkannya. Tapi data memiliki syarat untuk dikatakan sebagai data yang baik, di mana syarat tersebut yang pertama adalah data harus objektif, tidak boleh dimanipulasi,
Kedua, data harus dapat mewakili semua kondisi, jadi bisa diterapkan di mana saja. Data harus memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Keempat, data harus tepat waktu. Dan kelima, data harus relevan atau sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam mengumpulkan data penelitian, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, yang pertama adalah observasi, di mana observasi ini adalah kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan dan pengukuran langsung. Kedua adalah wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Dan yang ketiga adalah angket, yaitu pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan tertulis dan dijawab oleh responden juga secara tertulis. Kemudian, hal-hal lain juga bisa kita lakukan. Selanjutnya ada pemetaan, di mana pengumpulan data dengan menggunakan peta untuk mengetahui kondisi wilayah penelitian secara umum. Kelima, studi kepustakaan, pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen-dokumen ataupun buku referensi. Dan terakhir adalah sarana ilmiah atau pengumpulan data dengan menggunakan penginderaan jarak jauh. Mengolah data penelitian. Dalam proses pengolahan data penelitian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah penyuntingan data, di mana hal ini kita melakukan pemeriksaan data yang terkumpul seperti kelengkapan data dan keseragaman data. Kedua, pembuatan kode atau coding, yaitu pemberian kode untuk mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita lakukan tabulasi data atau pemaparan hasil data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Dan yang terakhir adalah pemetaan, yaitu pengolahan data menjadi informasi keuangan yang digambarkan dalam bentuk peta. Analisis-analisis yang bisa kita gunakan dalam proses pengolahan data diantaranya sebagai berikut. Pertama, analisis data statistik, di mana hal ini meliputi analisis yang memiliki sifat kuantitatif, artinya berhubungan dengan angka, karena data yang didapat sudah terukur dan memiliki nilai. Kedua, analisis data penginderaan jarak jauh, yaitu analisis dengan melihat gambaran permukaan bumi dari citra penginderaan jauh. Ketiga, analisis data sistem informasi geografis, yaitu kita dapatkan dari sistem analisis data geografis yang berbasis komputer. Dan yang terakhir adalah analisis data deskriptif, adalah analisis yang mengarah pada deskripsi fenomena geosfer. Pembuatan laporan penelitian geografi. Dalam proses pembuatan laporan, ada berbagai hal yang harus kita lakukan dalam pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut. Bagi menjadi 3 besar, yaitu ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup, di mana pada bagian pembuka itu meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar, tabel, dan lampiran. Pada bagian isi meliputi bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metodologi penelitian, bab 4, pembahasan, dan bagian penutup ada bab kelimanya, yaitu simpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Lampiran ini disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Baik, sumber-sumber atau gambar-gambar dari video itu bisa dilihat melalui link-link di bawah ini. Sekian presentasi saya dalam bab ketiga terkait dengan penelitian geografi. Apabila kamu dan teman-temanmu memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan itu melalui komentar di YouTube, ataupun kita bisa melakukan diskusi berbagi dengan teman-teman ataupun rekan-rekan sejawat kalian atau teman sebaya kalian di sekolah melalui kolom komentar pada YouTube ini. Selamat belajar, semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.